Nah, Ustadz, apakah acara ramai-ramai begini mengikut sunnah? Ya, pernah nggak Nabi bicara ramai di depan orang banyak? Pernah. Di mana itu? Di Padang Arafah. Nabi bicara di depan orang ramai banyak, tapi waktu itu belum ada sound system. Nabi bicara sesampai suaranya saja, tidak campur antara laki-laki dan perempuan. Makanya ini, coba lihat tulisan, tempat jamaah pria, laki-laki semua. Ini wadimor, kain sarung semua. Ada laki-laki di sana, ada perempuan, dan ada polis lain. Tidak boleh. Siapa yang lewat sana, prit. Makanya yang di sana laki-laki, nggak ada satupun perempuan. Dan di sini perempuan semua. Ada beberapa laki-laki. Mereka memang khusus untuk merekam acara kita. Mudah-mudahan mereka diberikan Allah istiqamah insyaallah. Hari ini Ustadz Abdul Somad tausiah yang mendengarnya ramai, tapi selesai ini tausiahnya hilang seperti dihembus angin. Hilang, tapi tetap diingat, ditonton, disaksikan berjuta orang. Dari mana? Yang membuat ceramah ini kekal abadi karena mereka yang merekamnya. Siapa yang paling banyak pahalanya? Yang ceramah apa yang merekam? Yang merekam. Setuju semua lagi. Yang merekam. Anak ibu yang punya bakat kuliah di Fakultas Sains Teknologi, jangan katakan, kamu kuliah di mana? Saya Fakultas jurusan Bahasa Arab. Hebat. Di mana? Islamic Law, hukum Islam. Mantap. Kamu di mana? Saya ambil jurusan tafsir hadis, penghuni surga. Kamu di mana? Bagian komputer, laptop, multimedia, sains, teknologi. Neraka jahanam. Semua ini adalah untuk menolong agama Allah, termasuk televisi yang menyiarkan acara kita ini, menebarkan semuanya. Tapi tidak semua diminta untuk memberikan kata sambutan ke atas pentas. Biasanya yang diberikan kata sambutan, berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua Masjid. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemimpin kita. Mereka yang berjuang menegakkan dakwah, menegakkan sunnah Rasulullah, tidak pernah dilihat orang ramai, tidak pernah dikenal, karena memang mereka berbuat bukan karena manusia, tapi karena lillahi ta'ala. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh kameramen. Tidak pernah. Mereka berjuang, tapi mereka tidak pernah tampil ke depan. Oleh sebab itu, sunnah-sunnah ini harus kita hidupkan. Kalau tidak, dia akan hilang, dia akan mati. Tapi Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan agama ini, tidak dia tegakkan sunnah Rasulullah, apakah hancur Islam dari permukaan bumi? Tidak. Fasaufa ya'tillah, Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Apa sifatnya? Apa cirinya? Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbuna, mereka membalas cinta Allah. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah, dan mereka menegakkan agama Allah. Tidak pernah takut kepada siapapun yang mengejek, menyumpah, caci maki, sumpah serapah. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, termasuk orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada saudara kita yang pakai jubah panjang, sunnah. Nabi Muhammad pakai jubah. Ada habaib, ada alim ulama yang pakai sorban, sunnah. Sorban itu juga sunnah. Kain kalau diletakkan di kepala, dililit, namanya imamah, sorban. Kalau diletakkan di tengkuk seperti ini, namanya burdah. Kalau diletakkan di atas kepala seperti kerudung, namanya ghutrah. Kainnya sama, tapi namanya bisa berbeda kalau fungsi dan letaknya berbeda. Dililitkan ke kepala, imamah, sorban. Diletakkan di tengkuk, di bahu, burdah, sorban. Ditutupkan ke atas kepala, ghutrah. Diletakkan di lantai sebelum makan, serbet. Jangan sampai salah pasang. Nah, kebaikan-kebaikan ini, perempuan diajarkan sunnah menutup aurat. Betapa bangganya turun saya dari kendaraan, Ustaz, tolong salam anak saya, ini anak kecil, tolong doakan. Ini semua juga sunnah. Anak kecil dengan sorbannya, laki-laki. Anak kecil dengan jilbab panjangnya. Kenapa anaknya berjilbab? Karena ibunya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Ustaz Somad, sunnah itu kebiasaan Nabi. Ya, tadi kata Ustaz Somad, sunnah itu adalah perbuatan Nabi. Ya, kenapa Ustaz mengatakan perempuan pakai jilbab juga sunnah?
Nabi kan bukan perempuan. Nabi memang bukan perempuan, tapi Nabi mengajarkan perempuan menutup aurat. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, perempuan kalau sudah sampai usia menstruasi, haid, la yusrah laha ayyura minha, la yasluh la an yura minha, tidak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza, yang boleh kelihatan hanya wajah dan telapak tangan, zahiruha wa batinuha, ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Maka yang hadir di depan ini semuanya adalah perempuan-perempuan yang menjalankan amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan ada di belakang sana atau tidak terlihat oleh mata saya, masih belum lagi pakai hijab yang sunnah, masih pakai hijab yang setengah sunnah, namanya hijab pasrah tapi tak rela. Mudah-mudahan setelah pulang pengajian ini menjadi sunnah yang sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, hadir bersama kita Habib Nabil Al-Gadri. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Masya Allah. Habib, barakallah. Masya Allah. Apakah bercipika-cipiki kita di sunnah juga? Ya, sunnah. Kenapa? Karena sahabat Nabi mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Anas bin Malik. Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, harum seperti semerbak kasturi. Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, seperti harum semerbak kasturi. Jamaah yang mencium tangan saya, dia tanya, Ustaz, harum semerbak? Baru saya kasih minyak wangi. Tapi Nabi keringatnya harum semerbak kasturi. Ustaz, kenapa mencium tangan Habib Nabil? Ini Ustaz Somad, ini terlalu berlebihan, ini ghulu dalam agama. Mengapa mencium? Mengalir darah Nabi dalam darah Habib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diurut sejarah nasab mereka, Habib ini menjaga nasabnya, bin anak syanu, anak syanu, anak syanu, anak syanu, anak syanu. Abdul Somad ngapal nasab enggak? Saya hafal nasab saya. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah, sampai 4 saja, yang kelima saya sudah nggak tahu. Tapi mereka menghafal nasab mereka bin sampai kepada Sayyidina Husain bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa keturunan Nabi lebihkan daripada yang lain? Seorang sahabat Nabi bernama Zaid ibnu Thabit, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas masih muda, Zaid bin Sabit usianya lebih tua. Zaid bin Sabit mencium tangan yang lebih muda. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas heran, saya lebih muda, kenapa kamu cium tangan saya? Apa kelebihan saya? Apa kata Zaid bin Sabit? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tawadhu, rendah hati. Bapak Ibu lihat enggak tadi, ketika saya mau cium tangan, beliau malah enggak mau. Saya mau cium tangan beliau, beliau malah mencium tangan saya. Hampir kepala kami berlagal. Begitu ternyata dengan orang yang tawadhu. Mudah-mudahan kita tidak hanya mengikut ajaran kakek buyut mereka, tapi juga mengikuti bagaimana tawadhu, rendah hatinya mereka. Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan mereka, bersama dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.